Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur saudara, kita masuk di dalam ibadah minggu pertama bulan Agustus. Dan hari ini saudara, kita membahas satu tema tentang merespons undangan Allah. Firman Tuhan hari ini saya sudah siapkan di layar saudara, jadi kita bisa langsung mengikutinya di layar. Di dalam Yesaya 58 ayat 13. Silakan saudara lihat di layar dan saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Berikutnya di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ayat ini mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Ada seorang pastor bernama Pastor Tim. Dia bercerita tentang sebuah alat penguji kesehatan, yaitu pakai kertas khusus, namanya kertas litmus, yang biasanya dipakai di ruang laboratorium. Nah, suatu kali di warta gereja, dia berkata, Pastor Tim ini cerita, itu diselipkan kertas penguji ini. Lalu kemudian dikasih sebuah panduan tertulis untuk semua jemaat, di mana seluruh jemaat itu bisa melakukan satu tes kesehatan kepada mereka. Lalu kemudian saudara, panduannya adalah memegang kertas itu, ya, kertas litmus itu didekatkan dengan hidung atau mulut. Lalu kemudian tarik nafas dalam-dalam, ya. Kemudian dihembuskan, ya, udara keluar sekencang-kencangnya dan mengenai kertas itu. Setelah itu saudara, dia berkata begini, jika kertas itu berubah warnanya jadi hijau, berarti Anda perlu ke dokter. Jika berubah menjadi warna biru, maka Anda perlu ke dokter gigi. Jika berubah menjadi warna merah, berarti Anda perlu ke manajer bank Anda. Dan jika berubah menjadi warna hitam, berarti Anda perlu segera memeriksa surat wasiat Anda. Itu katanya. Tapi bila warnanya tidak berubah, nah, maka tidak ada masalah dengan kesehatan Anda. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak datang ibadah pada minggu yang akan datang. Jadi sebab itu sampai ketemu minggu depan. Itu kata panduan itu Bapak Ibu. Saya kurang tahu ini lucu apa enggak lucu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah humor. Tapi humor ini bersifat sindiran Bapak Ibu. Humor sindiran. Sindiran bagi mereka yang memang tidak disiplin datang ibadah. Yaitu adalah bagi mereka yang seringkali punya banyak alasan, bermacam-macam alasan yang dipakai sehingga tidak datang ibadah setiap hari Minggu. Jadi ada saja alasan yang barangkali karena nggak punya teman, atau tergantung teman, tergantung cuacanya, atau tergantung pengkhotbahnya siapa, atau acaranya apa. Kalau Natal, kalau Paskah,
kalau ulang tahun, mungkin dia akan datang. Padahal saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ya, bahwa disiplin ibadah setiap hari Minggu sebenarnya adalah itu ujian bagi kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita ini betul-betul mengasihi Tuhan? Nah, itu kan akan diuji di dalam ibadah yang kita ikuti hari Minggu. Setia enggak kita? Bagaimana iman kita? Apakah beriman sungguh-sungguh? Kalau beriman sungguh-sungguh pasti setia ibadah. Kalau taat sungguh-sungguh pasti akan ibadah tiap hari Minggu. Nah, memang humor yang tadi saudara, satu humor sindiran bagi kita semua tentunya saudara. Yang tentunya mengingatkan kita, alasan apa yang dapat kita pakai sehingga kita itu tidak bisa disiplin atau tidak bisa datang untuk terus ibadah hari Minggu. Kalau kita misalnya sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan ini ya, sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah tahu Kristus sudah mati buat kita. Kita tahu dia telah bangkit demi kita. Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Masakan si kita nggak bisa disiplin untuk beribadah, menyembah dia sekali seminggu pada hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini yang baru kita baca, sebenarnya ini satu ayat yang terus mengingatkan umat Tuhan. Dan saya kira bukan hanya berlaku dulu, tetapi sekarang dan akan datang, ayat ini adalah ayat yang sangat penting. Karena ayat ini mendorong kita saudara-saudara supaya jangan kendor. Tapi bagaimana kita punya hati yang antusias, punya gairah, punya semangat, rajin untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Kalau kita mengaku sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka mestinya kan kita giat ya. Mestinya kan kita lebih semangat, bergairah. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur itu yang mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Nah, harusnya kan begitu saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan hari ini, mengapa saudara-saudara kita itu perlu giat seperti firman Tuhan ini. Giat. Kenapa kita harus antusias dan bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu? Yang tentunya tidak hanya berlaku buat anak muda, tapi semua orang Kristen termasuk orang dewasa. Kenapa saudara? Harus giat, harus antusias, harus semangat. Karena ini saudara, boleh diingat, ini satu poin yang penting. Ibadah itu adalah undangan Allah, bukan beban. Kita baca sama-sama. Ibadah itu adalah undangan Allah, bukan beban. Amin. Bukan beban Bapak Ibu. Waktu kita beribadah, itu bukan beban buat kita. Itu adalah sukacita. Amin. Itu sukacita. Bukan beban ketika engkau datang hari Minggu ibadah seperti ini. Jangan anggap beban Bapak Ibu. Ini undangan yang diberi oleh Allah buat kita umat Tuhan, supaya kita beribadah kepada Dia. Sama seperti saudara kalau dapat undangan misalnya ya, di dalam perayaan HUT ke-80 ini kan tanggal 17, kalau Anda dapat undangan di Istana Presiden, Pak Prabowo, Anda punya kesempatan dapat satu tiket undangan, ikut di sana. Saudara, saya mau tanya, senang nggak? Senang Bapak Ibu? Pasti senang. Karena kita tahu kita diundang oleh Allah, oleh Prabowo saudara. Nah sebenarnya dalam ibadah juga demikian saudara. Ibadah itu kan undangan Allah buat kita. Allah yang mengundang saudara dan saya untuk datang ibadah di sini. Ini bukan agendanya pendeta ini. Ini bukannya agenda kita saudara, ini agenda Allah buat kita, dan kita diundang untuk mendekat kepada Dia, untuk menghampiri Allah, untuk berjumpa dengan Allah, untuk melayani Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau Allah yang ngundang itu, masa sih itu jadi semua beban buat kita? Harusnya tidak saudara-saudara. Harusnya tidak. Sama seperti pemazmur tadi, aku bersuka cita.
Saat aku diajak datang ke rumah Tuhan, kenapa dia bersuka cita? Karena itu bukan beban, ini undangan dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan saya begini, kenapa seringkali ya ibadah itu justru bukan sebuah sukacita tapi jadi beban? Kenapa saudara-saudara? Apa yang terjadi dengan kita umat Tuhan ya? Kita tahu kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tahu kita sudah jadi milik Tuhan. Kristus sudah berkorban buat kita di kayu salib, telah mati. Melalui perjamuan kudus hari ini pun kita selalu diingatkan sekali sebulan minimal, Kristus sudah mati buat kita. Tapi saudara-saudara, kenapa ya seringkali justru hati kita saat kita datang ke ibadah itu kok rasanya kok beban gitu? Ada yang mau kasih tanggapan? Saya mau tanya Griffin dulu deh, paling depan nih soalnya ya. Griffin pernah gak berasa datang ibadah itu jadi beban? Kenapa? Nggak tahu ya. Tapi pernah ya jadi kayak beban gitu ya, males ya. Ya pernah. Jangankan dia, saya pun juga pernah berasa dulu ya saudara-saudara ya. Ya sebelum jadi pendeta, maksudnya sebelum sekolah teologi dulu, ya ke gereja kadang males-males gitu. Dan itu kan bagian dari hidup kita ya. Tapi kenapa saudara-saudara? Nah saya mencoba menelisik lebih dalam saudara-saudara, untuk melihat apa sih yang sebenarnya membuat hati kita itu bisa begitu berbeban berat. Saya melihat dari definisi penyembahan. Kalau kita paham definisi ini saudara, maka kita bisa paham kenapa bisa itu jadi beban buat kita. Ini dia. Penyembahan itu yang kita lakukan seperti ini saudara, itu artinya apa sih? Ini artinya, yaitu adalah sebuah sikap yang menganggap dan memperlakukan sesuatu sebagai sumber utama dari kebahagiaan, keberhargaan, dan kepastian dalam hidup kita. Itu artinya penyembahan. Di dalam bahasa Inggris, kata penyembahan itu kan worship. Dari akar kata words. Artinya itu adalah paling bernilai, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Jadi orang menyembah saudara, karena dia tahu ada sesuatu yang paling bernilai, paling berharga, paling penting, paling tinggi di dalam hidup ini. Nah saudara, kalau andai kata saudara, Anda melihat di dalam hidup ini Anda punya keyakinan bahwa yang paling bernilai, paling berharga, paling penting, yang memberi Anda kebahagiaan, yang memberi Anda keberhargaan, yang memberi Anda kepastian itu adalah Allah, berarti Anda pasti menyembah Allah. Sesederhana itu saudara definisinya. Tapi kalau Anda saudara melihat ada sesuatu, entah apapun atau siapapun yang Anda anggap itu lebih berharga dibanding Allah, itu lebih bernilai dibanding Allah. Nah saudara, itu sebenarnya adalah Anda sudah bergeser. Berarti Anda sudah tidak setia lagi kepada Allah, berarti sudah beralih kepada yang lain. Dan itu adalah penyembahan berhala. Dan sebenarnya Bapak Ibu, Martin Luther itu mengatakan, apapun yang hatimu bergantung dan bersandar padanya, itulah Tuhanmu, juru selamatmu. Mungkin engkau sangat bergantung kepada studimu. Mungkin engkau sangat melihat paling berharga itu adalah pekerjaanmu, usahamu, bisnis. Mungkin engkau lihat yang paling bernilai, paling penting dalam hidupmu adalah keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, pasanganmu. Maka Martin Luther berkata, berarti Anda telah menggantikan posisi Tuhan. Maka bukan Tuhan lagi yang Anda sembah, tetapi yang lain-lain yang tadi saya sebutkan itu. Dan sebenarnya saudara, inilah penyebab utama mengapa ibadah itu bukan sebuah sukacita buat kita. Karena ibadah itu saudara mendorong kita untuk datang berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Allah. Tetapi ketika saudara hati kita sudah bukan kepada Allah, pasti saudara Anda merasa berat untuk beribadah seperti hari ini misalnya. Dan saudara-saudara, ini adalah ada pergeseran di dalam hati kita yang tidak lagi melihat Tuhan sebagai sumber utama, tapi telah melihat yang lain. Maka pertanyaan saya saudara-saudara, siapa yang hari ini saudara sembah?
Siapa yang hari ini betul-betul saudara jadikan sebagai yang utama, satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber keberhargaan, sumber kepastian di dalam hidup Anda? Siapa saudara? Siapa yang paling saudara anggap itu dia yang paling berharga, dia yang paling penting dalam hidupku? Ada orang berpikir begini saudara, yang paling penting buat saya itu adalah nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 hobi, nomor 5 mungkin yang lain-lain. Saya kurang tahu apakah saudara setuju enggak dengan hal ini ketika berkata bagiku nomor 1 Tuhan. Ada yang setuju enggak? Saya ingin tahu dulu responnya saudara. Ada yang setuju bahwa Tuhan itu nomor 1 dalam hidup? Yang setuju boleh angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu. Nomor 1. Nomor 1 Tuhan. Oh, banyak juga ya ternyata ya. Baik, silakan turunkan tangannya. Tapi kalau saya bertanya begini saudara, apa bedanya nomor 1 dan satu-satunya? Ada bedanya enggak? Nomor 1 dan satu-satunya. Pernah enggak ketika saudara memperkenalkan pasangan saudara, suami Anda, istri Anda, ketika Anda ditanya, ada enggak ditanya, berapa suamimu atau berapa istrimu? Ada enggak? Atau Anda memperkenalkan, ini adalah istri saya yang pertama, nomor 1. Ada enggak? Ini adalah suami saya yang nomor 1. Ada enggak Bapak Ibu memperkenalkan? Kalau perkenalkan anak, iya, ini anak saya nomor 1. Kenapa? Ketika bilang nomor 1 pasti ada nomor 2 kan? Nomor 3. Tapi ketika perkenalkan istri, suami, bilang ini suami saya nomor 1. Pasti ada nomor 2 dong ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ini istri saya yang pertama, pasti ada yang kedua lagi kan? Tapi coba kalau misalnya saya bilang gini, ini adalah istri saya satu-satunya, berarti nggak ada yang lain. Dia hanya dia nih yang baju pink yang di depan ya. Nggak ada lagi, walaupun di tempat lain ada yang baju pink, itu bukan istri saya. Ini hanya dia satu-satunya. Itu beda loh Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan begini, ada bedanya ketika bilang nomor 1 dan satu-satunya. Nah Tuhan kan tidak bilang dia itu nomor 1 dalam hidup kita. Enggak ada, coba lihat Alkitab. Yang Tuhan bilang itu adalah dia satu-satunya. Dia adalah satu-satunya sumber utama, satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Makanya Tuhan itu bilang, jangan ada padamu Allah lain. Artinya apa? Dia satu-satunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu berarti dia satu-satunya yang kita kasihi. Nah saudara-saudara, kalau Allah adalah Allah yang satu-satunya kita berharap sebagai sumber utama kebahagiaan kita, keselamatan kita, kepastian dalam hidup ini, maka saudara-saudara, ketika dia mengundang kita, ayo datang kepadaku, saya yakin kita datang bukan lagi sebagai beban buat kita. Itu adalah sukacita, karena kita tahu dia sumber bahagia, sumber utama, sumber kebahagiaan, mengundang kita datang kepada dia beribadah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan begini, ibadah jangan anggap sebagai beban. Ibadah anggaplah sebagai sukacita. Ibadah anggaplah undangan Allah untuk saudara. Ibadah ketika Anda datang hari Minggu, saudara lihatlah ini adalah undangan yang diberikan oleh Allah untuk saudara datang mendekat kepada dia. Maka saudara-saudara, di dalam setiap hari Minggu selalu ingat akan firman Tuhan ini. Ingat, ibadah itu adalah undangan dari Allah, dari Kristus kepala gereja, untuk kita saudara datang mendekat. Maka Tuhan bilang begini, kalau kita mendekat kepada dia, dia akan mendekat kepada kita. Maka saudara, biarlah ini boleh jadi sukacita, bukan beban di dalam kita beribadah setiap hari Minggu pada saat datang seperti ini. Maka harusnya kita lebih rajin, lebih giat, lebih semangat, bukan kendor. Tapi
Tapi lebih berkobar-kobar, saudara-saudara, seperti orang yang baru dibaptis ya saudara. Kalau orang baru dibaptis itu semangatnya luar biasa. Kalau bisa dari Senin sampai Minggu di gereja selalu ada kegiatan. Karena punya cinta yang mula-mula. Nah saudara, semestinya kita sebagai umat Tuhan demikian juga saudara. Punya hati yang berkobar-kobar, punya cinta mula-mula yang begitu berapi-api untuk mendekat kepada Tuhan. Dan saya berharap saudara, mulai hari ini, minggu depan, minggu seterusnya, sampai kita menghembuskan mata kita, nafas yang terakhir menutup mata kita, saudara, kita sebagai orang-orang yang ditemukan Tuhan setia di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Bahkan yang ada di rumah hari ini saudara-saudara, mereka masih bisa ibadah walaupun gak bisa datang ke gereja loh. Banyak orang tua di gereja kita yang sekarang, saudara, tidak lihat mereka lagi ada di sini, tapi mereka masih ikut ibadah online loh. Dan ibadah online tentunya diperuntukkan hanya buat mereka ya, bukan buat kita yang masih sehat begini. Mereka masih ibadah. Ayla Intiao setiap minggu ikut ibadah ini, online ini. Kita perjamuan kudus hari ini, dia juga tadi perjamuan kudus di rumahnya. Jadi saudara-saudara, itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi semangat, bergairah, jangan undur, tapi terus melakukan kehendak Tuhan ini. Yang salah satunya disiplin ibadah sebagai bukti kasih, bukti iman, bukti ketaatan bahwa saudara sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, menyembah, memuliakan Dia. Maka mari beribadah dengan sukacita, saudara. Yang kedua, saudara, ibadah hari Minggu seperti ini, itu adalah momen perjumpaan kita dengan Allah. Nah saudara-saudara, Allah itu sebenarnya Dia pingin berkomunikasi dengan kita. Dia Allah pencipta, Allah sang penebus. Dia ingin saudara dekat dengan kita. Dia rindu kita dekat dengan Dia. Dia ingin berjumpa. Orang kalau berjumpa kan saudara berarti ada pertemuan, ada interaksi, ada komunikasi. Dan itu yang Allah inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini saudara, ini sebenarnya di dalamnya itu ada dialog. Makanya ibadah ini gak pernah monolog saudara ya. Gak pernah satu arah. Misalnya hanya dari mimbar tok yang berbicara dan kita di bawah gak ada aksinya gitu. Gak ada saudara. Di dalam liturgi kita saudara, ini liturgi kita ini ada di sini susunannya ya. Ini ada susunan liturgi saudara. Misalnya kalau saudara perhatikan ya, ini ada fotum nih. Ini ada fotum. Itu fotum saudara. Kalau andai kata saya kasih tanda panah, maka fotum itu tanda panahnya itu ke bawah saudara. Ya, dari atas ke bawah. Nah kenapa saudara? Itu berarti fotum itu Allah berbicara kepada kita. Jadi Allah berbicara, tapi di dalam ibadah, di dalam liturgi kita ini bukan hanya Allah yang berbicara kepada kita, tapi kita juga berbicara kepada Allah. Jadi dari atas Allah memanggil kita melalui fotum, lalu kemudian kita meresponi melalui lagu saudara. Lagu pengagungan. Yang tadi pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi itu arah tanda panahnya ke atas. Jadi itu ada dialog. Misalnya lagi saudara, ada tadi doa pengagungan. Nah kita ke atas tuh, doa pengagungan. Atau di dalam minggu lain itu ada doa pengakuan dosa, ada berita anugerah. Saat doa itu kita ke atas, tanda panahnya ke atas. Karena kita dari umat menuju ke atas ke Allah. Tapi saat berita anugerah, kalau saudara perhatikan, Allah menyatakan kepada kita, berarti Dia dari atas ke bawah. Jadi itu ada dialog di dalam ibadah. Saat khotbah begini, berarti Allah itu dari atas berbicara. Tapi saat nanti kita memberi persembahan, berarti kita dari bawah ini ke atas, ke Tuhan. Jadi itu cara dialognya. Nanti doa berkat, Allah itu berbicara kepada kita, memberkati kita. Tapi saat kita diutus, itu berarti kita diutus oleh Allah untuk menjadi berkat. Dan doksologi kita kembali ke Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah saudara-saudara, ini semua ibadah yang kita rancang, itu adalah satu ibadah untuk memfasilitasi bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Setiap kali ibadah itu betul-betul terlaksana. Makanya gak ada ibadah yang satu arah.
Kalau hanya mungkin saudara datang ibadah, nggak ada nyanyi, nggak ada interaksi, saudara hanya dengar khotbah toh, saya yakin membosankan. Jadi Tuhan ingin apa kepada kita? Dia ingin berrelasi, berdialog, berbicara, terbina satu relasi yang kuat, yang dalam. Satu relasi yang benar-benar sehingga menolong kita. Siapa Allah? Apa karyanya bagi kita? Apa pesannya buat kita? Itulah ibadah hari Minggu itu, saudara. Jadi punya makna yang sangat dalam. Selain itu adalah undangan Allah, tapi juga adalah perjumpaan dengan Allah. Sekali lagi saudara, kalau kita diundang ketemu Pak Prabowo di istana, wah itu satu sukacita. Dan kita berjumpa, berinteraksi dengan dia, waduh itu indah ya saudara. Apalagi yang undang kita itu adalah raja di atas segala raja. Dan dia ingin berinteraksi, berdialog dengan kita. Maka saudara-saudara, di dalam ibadah yang kita lakukan seperti ini, mari kita memaknainya dengan cara yang berbeda. Bahwa ibadah hari Minggu itu adalah saya mau berjumpa dengan Tuhan, berdialog, berelasi, lebih dekat, lebih intim, lebih spesial. Nah saudara-saudara, ini kita biarlah punya mindset yang berbeda saudara ya. Maka saya mau jelaskan begini saudara, selanjutnya ya. Jadi untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu memberi kita sarananya saudara. Tempat, yaitu gedung gereja kayak gini. Aksi itu adalah ketika kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan ya. Saya nggak bahas ini lebih dalam, tapi saya bahas soal waktu saudara. Nah waktu apa? Tuhan beri kita sarana rohani berjumpa dengan dia pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan waktu yang ditentukan oleh Tuhan itu adalah hari Minggu. Coba saudara pikir, kenapa kok bukan hari Senin? Kok bukan hari Selasa kita beribadah? Bahkan seluruh dunia saudara perhatikan, seluruh dunia itu ibadah, itu hari ibadah hari raya orang Kristen itu bahkan sampai libur loh seluruh dunia nih, hari Minggu. Kenapa saudara? Ini kalau bukan Tuhan yang tetapkan saudara-saudara, itu nggak mungkin bisa terjadi. Makanya hari Minggu itu hari spesial. Bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka harus ikuti aturan ini. Itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah kalau kita melihat ya saudara, Tuhan itu tidak lagi berkarya di hari Sabatnya orang Yahudi. Hari Sabat orang Yahudi itu hari Sabtu. Setelah kehadiran dari Kristus, Tuhan mengubah tradisi dan memberi satu kebiasaan baru, menciptakan kebiasaan baru bagi orang Kristen. Itu sebabnya kalau kita lihat, pada waktu hari Sabat, Tuhan Yesus banyak melakukan pekerjaannya di hari Sabat orang Yahudi ya. Sampai orang Yahudi itu sangat benci sama Tuhan Yesus. Tapi setelah kebangkitan dia, saudara perhatikan ya, setelah kebangkitan dia, Tuhan mengubah dari hari Sabtu ke hari Minggu. Makanya ini dasar teologis. Kenapa kita itu ibadahnya di hari Minggu? Kenapa ini jadi satu waktu untuk kita berjumpa dengan Tuhan? Hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus. Dan Tuhan Yesus menjelaskan tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya itu juga terjadi di hari Minggu. Saya pernah mengkhotbahkan lebih detail hal ini di bulan Juni. Saudara bisa lihat rekaman khotbah saya, ada di sana lebih detail. Saya tidak jelaskan lagi di sini saudara. Dan kalau saudara memperhatikan lagi misalnya Roh Kudus itu turun di Pentakosta bulan Juni kemarin kita rayakan, itu juga jatuhnya pas hari Minggu. Hari Pentakosta itu hari berdirinya gereja. Dan kalau saudara memperhatikan orang Kristen, mula-mula itu selalu mereka berkumpul, beribadah, berdoa itu di hari Minggu. Kisah Para Rasul 20 ayat 7, silakan saudara baca. Itu semua Alkitab sudah menegaskan kepada kita, punya dasar teologis yang begitu kuat. Kenapa orang Kristen waktu ibadahnya itu hari Minggu? Itu sebabnya hari Minggu adalah hari yang sangat penting bagi kita saudara, untuk kita siapkan diri berjumpa dengan Tuhan. Hari Minggu itu adalah hari yang tidak pernah di mana orang di dalam perjanjian lama mereka berkumpul, nggak ada saudara.
Orang perjanjian lama selalu kumpul di hari Sabtu, tapi orang-orang percaya beribadah berdoa selalu di hari Minggu. Itu ada pergeseran yang luar biasa. Orang perjanjian lama waktu mereka kumpul baca Taurat di hari Sabat mereka. Tapi di perjanjian baru ketika anak-anak Tuhan, orang-orang percaya berkumpul, apa yang mereka baca? Mereka membaca Alkitab, mereka memecahkan roti, mereka mengingat karya Kristus di kayu salib, sama seperti kita hari ini. Mereka makan, mereka minum. Di hari Minggu mereka berkumpul beribadah bersama-sama. Dan itu menjadi kebiasaan baru setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau menegaskan kepada kita, harinya Tuhan itu adalah hari yang penting. Makanya tadi ayat firman Tuhan ini sangat indah dan saya mau baca sekali lagi buat saudara. Tuhan bilang begini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Perhatikan kalimatnya saudara ya, bagus sekali. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan. Wah, luar biasa ya. Hari Minggu, hari Tuhan itu hari kenikmatan. Apabila engkau menghormati dengan tidak jalankan segala acaramu dan mengurus urusanmu. Atau kalau engkau berpikir hari Minggu itu omong kosong. Kalau engkau tidak melakukan itu ya saudara ya, kalau engkau betul-betul menghormatinya, maka Tuhan bilang begini. Ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ketika kita menghormati hari Tuhan, Tuhan bilang engkau akan bersenang-senang. Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Tuhan mau katakan, Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memelihara engkau. Maka kalau kita betul-betul memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini, saudara, masakan si Tuhan itu tinggalkan kita, tidak pelihara kita. Kalau kita beribadah, mempergunakan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Dia setiap hari Minggu, saudara, masakan si Tuhan lupa kepada kita. Maka saudara-saudara, bolehkah kita abaikan ibadah kita hari Minggu ini? Bolehkah kita tidak beribadah kepada Tuhan? Bolehkah kita sesuka hati kita mau datang beribadah, kalau lagi hati senang mau datang, kalau lagi hati senang nggak datang? Bolehkah saudara? Atau tergantung teman, tergantung keluarga, tergantung cuaca? Apakah begitu saudara? Harusnya tidak saudara-saudara. Tuhan mau berkata kepada kita, ibadah hari Minggu bukan opsi. Ibadah hari Minggu bukan pilihan. Ibadah hari Minggu adalah sebuah undangan Allah buat kita. Ibadah hari Minggu, ibadah yang spesial untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya ibadah hari Minggu adalah ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi prioritas. Sekali lagi, menjadi prioritas di atas semua urusan pribadi kita. Dan ini yang semestinya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Melihat ibadah hari Minggu kepada ibadah setiap hari Minggu itu adalah bukan hanya sekedar kita datang, tapi ini adalah urusannya kita dengan Tuhan. Dan ini adalah urusan Tuhan dengan kita yang telah ditebus, bukan pilihan buat kita. Tapi satu sukacita yang diberi. Karena apa? Itu identitas kita. Kita sudah diselamatkan. Kita bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Darah Kristus telah menjadikan kita umat Tuhan. Maka mestinya saudara-saudara kita datang beribadah dengan sukacita. Maka saudara, mari ketika orang berkata mari datang ke rumah Tuhan, mari kita responi dengan sukacita. Karena kita berjumpa dengan Allah. Ketiga, ibadah Minggu itu perjumpaan dengan saudara seiman. Tadi perjumpaan dengan Allah juga dengan saudara seiman. Dan kenapa kita harus lakukan ibadah itu secara komunal bersama-sama? Ini alasannya saudara. Saya kasih alasan teologis. Ini dilandasi dari kehidupan Allah Trinitas. Allah kita kan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi ini saudara,
itu bersemayam di dalam satu kesatuan. Jadi Allah kita kan bukan Allah yang tidak bersekutu. Allah kita itu adalah Allah Trinitas yang juga komunal, bersekutu. Makanya kekristenan itu nggak ada kekristenan yang individual, nggak ada, saudara. Ada berpikir mungkin saya udah percaya Tuhan, yang penting saya nggak usah ke gereja, saya di rumah aja. Saudara, itu pemikiran yang sesat, pemikiran yang salah. Orang-orang yang berkata demikian tidak mengerti apa artinya gereja. Allah kita saja itu Allah Tritunggal bersekutu, saudara. Dan kesatuan Allah Tritunggal yang komunal ini, dia juga ingin kita umat Tuhan berkumpul bersama-sama. Dan ketika saudara, kita nanti berkumpul di sorga, saudara perhatikan, di sorga itu nggak ada orang Kristen di sorga yang individual, nggak ada. Maka ibadah yang kita lakukan komunal di sini, saudara, itu gambaran dan simbol dari ibadah kita nanti setelah berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kita mencicipi sukacita kebersamaan sebagai orang percaya di muka bumi ini. Memang bukan ini ibadah yang sempurna, tapi nanti sempurna di sana, saudara, sempurna. Tapi ini cicipan yang kita bisa cicipi sekarang. Maka saudara-saudara, ibadah minggu itu menolong kita sebenarnya menjadi pribadi yang bisa melayani, bisa menguatkan orang lain, mendoakan. Makanya saudara-saudara, kalau kita datang ibadah, berarti kita ketemu orang lain. Kita bisa saling memperhatikan. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita yang telah dibaptis, yang telah menjadi keluarga Kristen, mari semangat, mari giat, mari berkobar-kobar, antusias di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kendor. Kalau ada yang sudah lama tidak ke gereja, saudara ingatkan dia. Tuhan menunggu kamu. Tuhan sudah kirim undangan, kenapa kamu gak datang? Jangan malas, tapi bergairah, bersemangat, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara seiman, mendengarkan firman Tuhan, mengalami kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat firman hari ini, biarlah tidak ada lagi yang malas-malas, tidak ada lagi yang kendor, tidak ada lagi yang merasa beban ketika datang beribadah, tapi semua bersukacita karena Kristus. Semua datang menyambut hari Tuhan, hari yang dinanti-nantikan, karena Kristus yang telah mati berkorban buat kita. Saudara, terakhir saya mau tanya, kira-kira saudara siap melihat hari Minggu adalah hari sukacita? Siap saudara? Siap? Oh, siapnya kurang nih. Sekali lagi, siap saudara? Nah, ini yang paling kencang, yang paling depan nih. Dixon ya tadi ya? Oh ya, oh Dylan, ya. Dixon dan Dylan, kalau saudara perhatikan, kokonya biasanya duduk selalu paling depan. Ini adiknya nyusul lagi, baru naik kan ya dari sekolah minggu ya. Adiknya yang ikut. Ini dia ikuti teladan kokonya ya. Kita berharap anak-anak muda seperti ini juga terus menjadi contoh teladan buat kita ya saudara-saudara. Mereka mau beribadah dengan setia dan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita.